Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dengan adik-adik mahasiswa program MKN setelah selesai mid semester. Karena tim teaching ada dua untuk mengampu mata kuliah filsafat hukum dan teori-teori ilmu. Berikut ini saya gilirannya akan berjumpa, menyampaikan, menuntaskan berbagai topik materi yang barangkali oleh dosen terdahulu sudah disampaikan atau pengulangan atau mungkin hal baru. Sebelum lebih lanjut, perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Siagian. Sudah cukup lama juga mengampu mata kuliah ini di MKN. Mudah-mudahan di semester ini kita bisa akrab dalam silaturahim dan kemudian target minimal Anda yang mengambil mata kuliah ini bisa lulus nanti ujian, itu tujuan minimalnya. Tujuan maksimalnya saya berharap dengan materi kuliah ini untuk memantapkan bagaimana pemahaman Anda tentang filsafat, lalu kemudian yang lebih penting bagaimana menyiapkan berbagai hal materi untuk menuntaskan penulisan tesis. Langkah lanjut bagaimana untuk bisa menyiapkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke S3. Itu barangkali sedikit saya sampaikan sebagai pedoman bahwa materi perkuliahan kita ini disusun dan disebarkan melalui e-learning dan kemudian juga melalui rekaman ini untuk barangkali mendapatkan varian dan lebih mumpuni sebagai pedoman, sebagai pengantar bagi Anda lebih lanjut nanti mencari, melengkapi kepada literatur-literatur. Sedikit saya sampaikan bahwa lingkup perkuliahan ini yang akan kita sampaikan karena maksimal berkisar 7 kali pertemuan kita sudah harus mengisi semester. Menurut saya ini harus kita bagi sedemikian rupa, lalu mudah-mudahan tuntas seluruh materi yang menjadi beban untuk bisa kita pahami untuk sampai kepada tujuan yang tadi telah disampaikan. Bahwa secara garis besar untuk memahami, mendalami berbagai hal yang berkait dengan topik mata kuliah ini, saya sarankan pendekatannya melalui 3 spektrum. Yang pertama, Anda harus ikuti bagaimana realita, fakta, praktek yang terjadi berkait dengan filsafat hukum dan juga yang berhubungan dengan teori-teori ilmu. Justru karena itu rujukannya kepada jurnal, kepada media-media mainstream, dan termasuk media sosial. Google mungkin salah satu yang barangkali alternatif pilihan tentu di samping media cetak lainnya sebagai buku. Itu jadi update. Bahkan barangkali sampai ke pangkal ya, bagaimana filsafat awal mula dulu, yang dari beberapa catatan kecil kita tahu barangkali mulai dari kelahiran 3 tokoh serangka yang sangat populer, Anaximandrars, Anaximenes, dan Thales, kemudian lanjut 3 serangkai juga, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Dari situ baru kemudian munculnya paham aliran di kalangan dunia filsafat Yunani dan Romawi sampai kepada mutakhir. Tapi pengunci dari semua ini adalah bagaimana pandangan filsafat Islam. Karena kita kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Itu. Baru kemudian yang kedua, kajian dari aspek teoritis. Aspek teoritis ini memperbincangkan begitu banyak paham, tokoh, aliran, pandangan yang muncul dari para filosof, tapi fokus kita tentu pada aspek hukum karena mata kuliah ini dirangkai filsafat hukum dan teori-teori hukum. Ini salah satu tujuan taktisnya. Anda terbiasa nanti melakukan berbagai aktivitas sebagai profesi, apakah memberikan opini hukum, atau memberikan argumentasi, atau mungkin menyusun gugatan dan lain sebagainya, bahkan mempersiapkan naskah akademik, sudah terbiasa dengan pola pikir, rujukan teori, dan kemudian dasar standar-standar filsafat secara umum. Baru kemudian aspek yang ketiga, ini inti kepada filsafatnya sendiri, karena begini,
pada saat perbincangan pada aspek ilmu pengetahuan, sebutlah berbagai teori, lain sebagainya, itu tak juga tuntas, dan itu pasti. Maka, kita mengambil dua aspek lagi. Pertama, kajian filsafat murni, yang didahului dari sebetulnya pengantar filsafat ilmu, dan filsafat hukum, baru disandingkan dengan pandangan agama, karena kedua inilah yang menjawab tuntas semua problematika yang ada. Jadi, aspek pendekatannya dari 3 pendekatan itu. Kemudian tentang literatur. Tentang literatur saya anjurkan silahkan membaca sebanyak-banyak literatur yang berkait dengan filsafat, mulai dari pengantar, lalu kemudian yang berikutnya juga filsafat Islam, dan kemudian tokoh-tokoh filosof yang saat sekarang ini mewarnai pemikiran dan teori-teori hukum, itu begitu banyak. Bahkan kalau yang klasik dia, mulai dari Socrates, Plato, dan Aristoteles, kita tahu 3 serangkai ini merupakan filosof yang mendudukkan dasar bukan hanya hukum saja, tapi bahkan seluruh ilmu pengetahuan. Jadi kembali ke sana untuk bisa duduk, dan kemudian pendekatan lebih lanjut, karena ini juga rangkaian untuk penajaman, bahwa fokuskan agar berbagai materi yang diperoleh itu mengandung konten epistemologi, ontologi, dan aksiologi, karena 3 konteks ini sebetulnya menjadi dasar dalam hal memantapkan berbagai kajian dan pandangan. Baru dirangkai dengan 2 aspek lagi, etika dan estetika. Semua ini merupakan bagian penting dari filsafat. Lebih lanjut berikutnya, saya harapkan, karena memang kita akan mempelajari tokoh-tokoh filosof pada zamannya, maka saya tawarkan tokoh-tokoh filsafat yang memang melahirkan berbagai pandangan, teori, mazhab, aliran, itu bagus sebagai sandingan, tapi juga yang tak kurang kalah pentingnya adalah tokoh-tokoh filosof Islam. Tokoh dari semua tokoh ini adalah Rasulullah Muhammad SAW, walaupun tidak tepat beliau kita sebut sebagai bapak filsafat, tidak. Kenapa? Karena dia lebih daripada itu. Untuk menjawab bahwa perbincangan kita tentang filsafat sebetulnya itu bersumber dari semua ajaran Islam, dari ayat-ayat suci, dan kemudian dari sunnah yang dijelaskan, diterangkan, disampaikan, dibicarakan oleh Rasulullah SAW. Kira-kira begitu. Kawan-kawan semuanya, karena memang ini sudah semester 3, maka bahkan barangkali sebentar lagi atau bahkan sudah mulai mempersiapkan judul tesis, maka dengan mata kuliah ini mudah-mudahan bisa menyegarkan, menuntaskan bagaimana mempersiapkan judul tesis yang nanti merupakan kewajiban Anda akan selesaikan sebagai penutup untuk tuntas selesainya program magister ini. Kira-kira begitu. Jadi, lebih lanjut, materi-materi yang berkait dengan topik-topik untuk menunjang sebutlah penyiapan tesis dan kemudian kaitan pilihan kepada program studi kita akan dikemas sedemikian rupa. Berbagai literatur yang barangkali bisa sebagai rujukan, salah satu begini, ini yang tadi saya sebut tokoh yang luar biasa itu, Plato ya, Republik, dia menulis buku, ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Begitu juga yang juga tak kurang kalah penting, besar pengaruhnya, Theory of Justice, John Rawls, ini dia, ini juga sudah bahasa Indonesia. Kemudian juga rangkaian dari beberapa pendapat penulis lain, yang juga sangat fenomenal adalah Hart ya. L.A. Hart menulis produktif di berbagai literatur, tapi yang paling fenomenal adalah tulisannya tentang hukum kebebasan dan moralitas, law, liberty, and morality. Lalu, bicara tentang satu hal tadi, karena filsafat salah satu cabangnya adalah etika, Keith Barton, hemat saya, pantas untuk dibaca dan ditelusuri. Kemudian, karena cerita tentang topik mata kuliah kita, filsafat, teori, dan ilmu hukum, ini ada tulisan Profesor Dr. Teguh Prasetyo, bisa menjadi rujukan dan bandingan juga. Begitu juga tentang fokus kepada etika hukum. Ini Sumaryono, luar biasa juga bagus dan bernas tulisannya. Dan kemudian fokus kepada filsafat hukum. Ini edisi revisi yang ditulis oleh Dr. Muhammad Erwin,
filsafat hukum, refleksi kritis terhadap hukum dan hukum di Indonesia. Jadi sudah fokus, kalau tadi cerita filsafat itu lingkup global, lalu kemudian mungkin literatur yang terakhir ini memperbincangkan sudah dalam konteks Indonesia. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan paparan penjelasan lisan ini bisa membantu Anda nanti dalam hal mempersiapkan segala sesuatunya. Beberapa pertemuan perkuliahan nanti akan saya berikan sebagai ujian untuk mempersiapkan tulisan, tentu dalam rangka menuntaskan bagaimana Anda bisa memilih teori yang pas dalam hal menyelesaikan tesis nantinya dengan rujukan pada topik perbincangan filsafat dan teori ilmu. Dan juga yang saya tunggu dan harapkan adalah respon Anda, tanggapan Anda dari berbagai kemungkinan perbincangan topik yang berhubungan dengan ini, tidak dibatasi hanya mengenai tentang alur yang saya sampaikan tadi, dari perbincangan, dari penelusuran, dari diskusi, apalagi Anda mungkin rajin membaca-baca buku filsafat, lain sebagainya, ayo sampaikan, kita diskusikan pada perkuliahan ini. Ada momen untuk itu nanti, setelah penjelasan-penjelasan secara garis besar bisa saya sampaikan. Kira-kira itu, ini barangkali sebagai pedoman, sebagai panduan untuk Anda bisa lebih fokus apa kira-kira target, bagaimana ruang lingkup, dan kemudian rujukan literatur, dan bagaimana mempersiapkan. Mudah-mudahan target minimal lulus dalam mata kuliah ini, dan target maksimalnya bisa memberi manfaat yang besar nanti pada saat melakoni profesi, dan paling tidak bisa mudah meringankan dalam rangka menuntaskan penulisan skripsi, tesis, karena memang untuk itu wajib Anda memilah, menggunakan, mampu memahami apa yang disebut dengan landasan teori. Dan kemudian tentu penulisan tesis ini sudah membutuhkan konten berkisar 50% unsur filsafat. Kira-kira begitu. Sampai jumpa dalam perkuliahan berikutnya. Tetap semangat, kita harus tunduk dan patuh untuk protokol kesehatan sehingga perkuliahan ini masih tetap menggunakan e-learning dan kemudian juga mungkin join meeting Zoom dan kemudian melalui pertemuan-pertemuan virtual. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!